komunikasinya seperti itu? Kalau perhatian sih hampir setiap hari kita pasti ada obrolan ya, ada grup WhatsApp keluarga, dia selalu ngabarin hari ini pasien berapa, hari ini yang ditanganin siapa aja, swab berapa orang, swab di pasar yang positif berapa, itu dia selalu selalu kasih kabar ke kita. Dan kita juga kasih perhatian ke dianya adalah jangan lupa untuk makan teratur, karena biasanya kalau udah pakai baju APD itu dia bener-bener nggak bisa minum, nggak bisa makan gitu. Jadi kita concern banget tentang asupan nutrisi dia, cuci tangannya dia supaya nggak lalai, terus juga tidur yang cukup itu penting banget karena dia juga masih ada jaga seminggu 2 kali di tempat kerjanya dia gitu ya. Hampir setiap 3 jam lah kita pasti berkabar. Jadi bisa dibilang bawel juga ya, makin lebih bawel untuk Mm-mm. kebilangnya segala karena cukup riskan juga kan. Betul, hampir semua anggota keluarga bawel ke dia sekarang. Dan ada rasa takut yang dirasakan keluarga-keluarga karena profesi tersebut itu. Banget, karena juga dia hampir 2 minggu sekali pasti harus cek swab kan. Jadi Oke. semua petugas medis juga harus cek itu. Jadi kita setiap 2 minggu sekali tuh ada perasaan was-was, apa nih hasilnya, gimana kondisi dia gitu. Alhamdulillah sampai saat ini masih negatif. Semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Amin. Pernah ngeluh-ngeluh gitu nggak sih Mbak cerita ke keluarga dalam menjalani profesinya itu? Ngeluhnya lebih ke ngeyelnya masyarakat tentang nggak pakai masker, tentang masih berkerumun, masih pergi ke tempat umum yang nggak penting-penting banget, misalnya masih jalan ke kerumunan lah, atau pergi datang ke hitanan, masih ke kondangan, itu yang bikin dia suka gemes. Sampai dia bilang, Kak, sama Kak Prabu juga bilang dong, posting di Instagram tentang mengedukasi betapa bahayanya COVID ini, gimana juga masyarakat harus menanggapinya gitu. Itu yang harus orang-orang yang punya kekuatan di sosial media sering-sering ngebahas itu di Instagram kita. Itu yang dia minta. Mungkin masalah nyambung masalah edukasi, kita tahu juga anak bentar lagi mau masuk ke SD nih. Persiapannya bagaimana untuk menghadapi masuk ke SD? Gimana? Ganti ya. Ya sekarang kita udah bikin jadwal belajar sama Kalef ya. Jadi setiap hari itu sudah ada jadwalnya untuk belajar, untuk mempersiapkan ke SD. Tapi kan sekarang SD-nya akan online dulu ya sampai akhir tahun. Nah, mulai dikenalkan sama komputer karena dia pakai online learningnya based on komputer kan. Terus juga ya itu lebih ke teknis sih, lebih ke teknis sekarang persiapannya gitu. Kita nggak terlalu worried karena sekarang di rumah sekolahnya Yeah. kan, lebih kepada ini sekolah beneran nggak sih bakalan sekolah gitu, karena kan mindset kita sekolah tuh pagi-pagi nganterin ke SD pakai seragam, tapi itu nggak akan terjadi dulu kan sampai akhir Desember ini katanya gitu. Jadi ya itu yang lebih dipersiapkan, lebih kepada mindset anaknya gitu. Anaknya kan udah curious tuh, pengen banget excited ya, udah Ketemu pengen teman. ketemu teman, pengen sekolah. Tapi kita sekarang kasih pengertian, nanti sekolahnya masih di rumah gitu. Belum akan pergi keluar rumah, belum akan ketemu sama teman-teman. Ya, sedikit agak sedih sih. Hanya ya dibawa senang aja Harus ya di-maintain kerjanya, di semangatnya maintain sih. semangatnya. Kalau misalnya dari Mas Prabu sendiri kan kita tahu juga dosen juga nih. Pasti kan ngejalanin kuliah online juga sebagai dosen. Sebagai dosen gimana sih ngejalanin seperti itu? Kalau kita sebagai mahasiswa kan banyak keluhan-keluhan, merasa stres segala macam. Kalau dari Mas Prabu sebagai dosen ngerasain itu juga nggak sih? Iya pasti ya, karena eh, kan kalau kuliah online itu ada keterbatasan kalau secara fisik tatap muka itu saya tahu ini anaknya lagi merhatiin atau enggak, ketahuan nih. Kalau di online kan nggak ketahuan tuh ya. Dengan beberapa layar kita ngomong sendirian, layarnya kita doang, jadi kita nggak tahu apakah dia kuliahnya sambil tiduran di rumah sambil sambil di mana gitu, kita nggak tahu. Nah itu juga jadi masalah buat dosen sebetulnya gitu. Jadi barangkali kalau buat anak apa ya, sekolah menengah ataupun juga kuliah S1, sebisa mungkin sih kalau semuanya sudah reda balik lagi ke kuliah normal ya, karena ada masalah kematangan yang belum siap gitu dari mereka untuk ikut belajar online. Beda kalau sama yang sudah serius pengen belajar ya, kayak ada workshop misalnya atau ada kursus, itu kan mereka memang pengen belajar, mereka bayar gitu kan, mereka kan lebih serius ikutin pelajarannya. Tapi kalau kayak ya itu ya, Iya. mahasiswa yang baru masuk, kemudian juga anak-anak SMA atau SMP, itu kan masih masih belum matang, belum dewasa gitu. Ini new things gitu buat mereka. Buat kita pengajarnya juga challenge banget gitu. Bayangin bikin UTS, bikin UAS sekarang lewat online, itu gimana caranya kita nilai
kan kalau UAS UTS secara ini ya di kelas itu mereka kan nggak bisa nyontek. Tapi kalau online kan kita kasih soalnya, mereka mau browsing di mana, tanya sama siapa, dikerjain sama siapa kita nggak tahu gitu. Contohnya sebagai sebagai contoh itu. Tapi ya mungkin karena ini juga masalah pandemik, ya kita harus mentoleransi kan. Ya semuanya akhirnya dilulusin aja lah gitu. Yang penting absennya cukup penuh ya Baik udah banget cukup. Bapak. Ya karena nggak fair buat mereka juga gitu. Mungkin buat mereka bukan lagi tentang nggak rajin, tapi lebih ke nggak biasa gitu dengan metode kuliah seperti ini kan. Jadinya kuliahnya terganggu juga bisa jadi. Dan terakhir Mas Prabu, Mbak Zizi, info terakhir juga di masa new normal ini restoran yang dimiliki udah mulai kembali dibuka. Oke.